Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Hanaya Putri dengan NIM 22002145 dari Prodi Administrasi Pendidikan. Komunikasi internal dalam organisasi. Seperti yang telah kita pelajari pada sebelum-sebelumnya, bahwa komunikasi adalah proses pertukaran informasi yang terjadi antara seseorang yang memberikan informasi atau yang disebut dengan komunikator kepada seseorang yang menerima informasi atau biasa disebut dengan si komunikan. Dalam proses komunikasi, pasti pesan yang disampaikan memiliki maksud dan tujuan serta fungsinya. Adapun fungsi utama dari pesan ataupun informasi yang disampaikan dalam organisasi adalah: yang pertama, bahwa fungsi pesan dalam komunikasi dalam sebuah organisasi itu terkait dengan produksi. Yang kedua, terkait dengan pemeliharaan. Yang ketiga, terkait dengan penerimaan. Dan yang keempat adalah terkait dengan pengelolaan. Menurut Reading, ada 3 alasan pengiriman pesan ataupun fungsi pesan dalam komunikasi dalam sebuah organisasi. Yang pertama itu adalah untuk pelaksanaan tugas, yang kedua untuk pemeliharaan, dan yang ketiga adalah untuk kemanusiaan. Kemudian adapun fungsi pesan menurut Thayer adalah: yang pertama untuk memberikan informasi, yang kedua informasi yang disampaikan tujuannya adalah untuk membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkannya. Kemudian yang ketiga adalah untuk memberikan perintah, yang keempat adalah untuk memberikan instruksi, dan yang kelima adalah untuk mengintegrasikan organisasi menjadi satu kesatuan untuk mencapai tujuan dalam proses kerja dalam suatu organisasi. Adapun fungsi pesan dalam komunikasi dalam suatu organisasi menurut Greenbaum, yang pertama adalah untuk mengatur segala sesuatu, termasuk mengatur perilaku, pekerjaan dalam organisasi, sehingga para SDM yang ada dalam suatu organisasi dapat bekerja sesuai dengan aturan-aturan yang telah ada dalam organisasi. Yang kedua adalah untuk melakukan pembaharuan. Melalui pesan, segala sesuatu yang sifatnya untuk memperbaharui itu dapat dilakukan. Informasi-informasi ataupun pesan itu disampaikan sehingga pembaharuan dapat terjadi dalam suatu organisasi. Kemudian fungsi yang ketiga adalah integrasi, dan yang keempat adalah untuk memberikan informasi, perintah serta instruksi. Jadi dapat disimpulkan secara umum bahwa fungsi dari pesan-pesan dalam komunikasi dalam suatu organisasi itu ada 4. Yang pertama itu adalah bahwa pesan itu berfungsi untuk tugas. Pesan-pesan yang disampaikan mengenai tugas-tugas, mengenai pembagian tugas dalam suatu organisasi. Pembagian siapa saja yang melakukan ini, siapa saja yang melakukan tugas itu, sehingga setiap orang yang ada dalam organisasi tersebut dapat bekerja sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Dengan adanya ini, maka proses pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi dapat berjalan dengan baik. Kemudian fungsi yang kedua itu adalah fungsi pesan pemeliharaan. Pemeliharaan ini berkaitan dengan kebijaksanaan atau aturan-aturan dari organisasi. Pesan pemeliharaan berhubungan dengan pencapaian dari output organisasi. Melalui pesan, maka suatu hubungan yang ada dalam organisasi itu dapat tercapai, sehingga para pekerja dapat mengerjakan tugasnya sesuai dengan pembagian kerja yang sudah ditentukan.
Jadi fungsi pesan pemeliharaan ini adalah berkaitan dengan aturan-aturan yang ada dalam organisasi, serta untuk sehingga untuk terpeliharanya hubungan yang ada di antara ataupun yang ada dalam organisasi. Kemudian fungsi yang ketiga itu adalah fungsi kemanusiaan, yang mana fungsi kemanusiaan ini diarahkan kepada orang-orang yang ada dalam organisasi dengan mempertimbangkan sikap, kepuasan, serta perasaan yang sikap, kepuasan mereka atau orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut. Kemudian fungsi yang keempat itu adalah fungsi pembaharuan. Fungsi pesan pembaharuan ini menjadikan organisasi pada akhirnya dapat menyesuaikan diri dengan berbagai pembaharuan yang terjadi di lingkungannya. Fungsi pembaharuan ini menjadi fungsi yang paling kuat dalam sebuah organisasi. Pembaharuan akan terjadi melalui penguatan fungsi-fungsi pesan ataupun informasi yang disampaikan secara baik melalui jaringan yang jelas sehingga setiap orang dapat mengikutinya. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah jaringan komunikasi. Pada prinsipnya, jaringan komunikasi itu dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan formal dan jaringan informal. Dan pada kali ini saya akan membahas tentang jaringan formal. Jaringan komunikasi formal itu biasanya mengalir. Ada yang mengalir secara vertikal, baik itu dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Ada yang mengalir secara horizontal dan ada yang pesan arusnya diagonal. Ada 3 bentuk utama arus pesan ataupun jaringan komunikasi dalam komunikasi formal yang mengikuti garis komunikasi dalam struktur organisasi. Yang pertama itu adalah downward communication atau komunikasi kepada bawahan, yang mana ini adalah proses komunikasi yang terjadi dari atasan kepada bawahan. Komunikasi ini biasanya digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan informasi yang berkaitan dengan tugas-tugas ataupun perintah ataupun instruksi-instruksi. Lewis menyatakan bahwa untuk menyampaikan suatu pesan ataupun satu maksud, untuk merubah sikap, untuk membentuk pendapat, bahkan mengurangi ketakutan seseorang dalam lembaga, bahkan menghilangkan kecurigaan yang timbul karena salah informasi, mencegah kesalahpahaman karena kurangnya informasi, sekaligus mempersiapkan anggota organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan itu adalah maksud dari komunikasi ke bawah. Untuk komunikasi ke bawah atau downward communication ini ada beberapa tipe yang harus dipahami. Yang pertama, instruksi tugas. Pesan yang disampaikan dari atasan kepada bawahan adalah mengenai apa yang diharapkan oleh para atasan dan bagaimana seharusnya dilakukan. Yang kedua adalah rasional pekerjaan. Adalah pesan ataupun informasi yang menjelaskan tentang tujuan dari aktivitas dan bagaimana kaitan antara aktivitas itu dalam suatu organisasi. Rasional pekerjaan itu merupakan adanya kejelasan dari instruksi yang disampaikan oleh para atasan. Kemudian yang ketiga adalah ideologi, merupakan perluasan dari pesan-pesan rasional. Pesan ideologi mencari sokongan dan antusiasme dari organisasi guna mendapatkan loyalitas. Semakin tinggi pengaruh dari pesan yang disampaikan, maka biasanya semakin tinggi pula loyalitas, moralitas, serta motivasi para pegawai dalam melakukan tugasnya. Kemudian yang keempat, informasi atau pesan itu sendiri. Yang dimaksud adalah memperkenalkan bawahan dengan praktek-praktek organisasi, dengan aturan-aturan organisasi. Kemudian yang kelima adalah balikan. Pesan yang isinya adalah informasi mengenai ketepatan individu, ketepatan sikap,
ketepatan setiap SDM yang ada di dalam lembaga atau di dalam suatu organisasi dalam melakukan pekerjaannya masing-masing. Jadi, komunikasi downward itu sendiri dipengaruhi oleh struktur organisasi ataupun hierarki struktur organisasinya. Kemudian bentuk jaringan komunikasi yang kedua adalah bottom up atau komunikasi ke atas, yang mana ini adalah proses komunikasi yang terjadi dari para bawahan kepada para atasan, atau suatu pesan yang mengalir dari para bawahan kepada para atasan sesuai dengan hierarki struktur dalam organisasi. Tujuannya adalah untuk memberikan balikan atas instruksi atau perintah yang telah diberikan oleh para atasan kepada para bawahan. Dalam menyusun program komunikasi ke atas, ada prinsip yang harus dipahami oleh ataupun harus dipedomani oleh para pimpinan. Yang pertama, bahwa program komunikasi yang efektif harus terencana dengan baik. Yang kedua, komunikasi yang efektif harus berlangsung secara terus-menerus. Yang ketiga, menggunakan saluran yang rutin yang disediakan oleh organisasi. Yang keempat, komunikasi yang efektif dengan menekankan kesensitifan dan penerimaan ide-ide yang menyenangkan dari yang lebih rendah ataupun dari bawahan. Dengan ini membuka peluang untuk tidak memberikan tekanan kepada para bawahan agar mereka bisa menyampaikan ide-ide ataupun perasaan ataupun unek-unek ataupun sesuatu yang ada dalam dirinya tanpa adanya batasan, tanpa adanya rasa ketakutan kepada para atasan. Yang keenam, memerlukan pendengar yang objektif. Kemudian menggunakan bermacam-macam media dan metode untuk menunjukkan ataupun memajukan arus informasi ataupun jaringan informasi. Selanjutnya, jaringan komunikasi yang ketiga adalah horizontal komunikasi. Komunikasi yang terjadi antara orang-orang yang memiliki tingkatan otoritas yang sama ataupun yang sederajat dalam suatu organisasi. Misalnya, pesan yang mengalir dari antara karyawan dengan karyawan, pimpinan dengan pimpinan, dan lain sebagainya. Nah, pesan yang terjadi dalam komunikasi horizontal ini adalah berkaitan dengan tugas-tugas ataupun tujuan kemanusiaan, koordinasi, pemecahan masalah, ataupun ide-ide mereka, serta dan lain-lain sebagainya. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat, terutama bagi saya sendiri. Terlebih terkurang, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.